Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Saifada dari Manajemen Kelas E dengan NIM akhiran 223. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data dan penyajian data 2. Definisi analisis data merupakan proses pengolahan untuk tujuan menemukan informasi yang berguna sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Uji analisis jalur atau path analysis. Metode path analysis adalah suatu metode yang mengkaji pengaruh atau efek langsung maupun tidak langsung dari variabel-variabel yang dihipotesiskan sebagai akibat pengaruh perlakuan terhadap variabel tersebut. Tujuan menggunakan path analysis diantaranya ialah untuk melihat hubungan antara variabel dengan didasarkan pada metode a priori, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya, menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen exogenous atau lebih terhadap variabel dependen endogenous lainnya. Yang selanjutnya yaitu multidimensional scaling. Analisis multidimensional scaling atau MDS merupakan salah satu teknik perubahan ganda yang dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu subjek lainnya berdasarkan penilaian kemiripannya. MDS berhubungan dengan pembuatan map untuk menggambarkan posisi sebuah objek dengan objek lainnya berdasarkan kemiripan objek-objek tersebut. MDS digunakan untuk mengetahui hubungan interdependensi atau saling ketergantungan antara variabel atau data. MDS dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama multidimensional scaling metric dan yang kedua multidimensional scaling non-metric. Partial least square. Partial least square atau PLS adalah suatu teknik statistik multivariat yang bisa digunakan untuk menangani banyak variabel respon serta variabel explanatory sekaligus. Analisis ini merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama, karena metode ini bersifat lebih robust atau kebal. Menurut Geladi dan Kowalski 1986, robust artinya parameter model tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi. Tujuan partial least square. Walaupun partial least square digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. Partial least square dapat menganalisis sekaligus konstruks yang dibentuk dengan indikator refleksi dan indikator formatif, dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam structural equation model atau SEM karena akan terjadi unidentified model. Partial least square mempunyai dua model indikator dalam penggambarannya, yaitu yang pertama model indikator reflektif dan yang kedua model indikator formatif. Yang selanjutnya yaitu kanonikal. Analisis korelasi kanonik adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu kelompok variabel independen bebas dengan satu kelompok variabel dependen tergantung. Hal ini berbeda dengan analisis regresi yang hanya menyatakan satu variabel dependen. Tujuan dari korelasi kanonikal secara dasar sama dengan korelasi sederhana atau berganda, yakni ingin mengetahui apakah ada hubungan atau asosiasi antara dua variabel ataukah tidak. Namun berbeda dengan korelasi sederhana, pada korelasi kanonik jumlah variabel dependen dan variabel independen lebih dari satu, sehingga alat analisis korelasi kanonik bisa digolongkan pada multivariat. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.